Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran PJOK kelas 8. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi atletik untuk lari jarak pendek. Apa sih itu atletik? Atletik adalah cabang olahraga yang berupa aktivitas fisik atau jasmani yang dinamis dan harmonis, termasuk diantaranya lari, lompat, jalan, dan lompat. Dalam atletik ada beberapa nomor yang dipertandingkan. Yang pertama ada nomor lintasan. Kemudian ada nomor lapangan, kemudian ada nomor ganda atau kombinasi. Di dalam nomor lintasan itu terbagi menjadi dua, yaitu untuk nomor lari dan nomor jalan. Dan di lapangan ada nomor lempar, kemudian ada lompat. Untuk nomor ganda atau kombinasi ini terbagi menjadi empat. Yang pertama ada trilomba atau triathlon, kemudian panjalomba atau pentathlon, kemudian ada saptalomba atau heptathlon, kemudian terakhir dasalomba atau dekathlon. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang lari jarak pendek atau sering disebut dengan sprint. Sebenarnya apa sih itu lari jarak pendek atau sprint? Lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Dalam lari jarak pendek ada beberapa nomor yang dipertandingkan. Yang pertama ada nomor 100 meter, kemudian 200 meter, kemudian ada nomor 400 meter. Dalam lari jarak pendek kita perlu mengetahui teknik dasar dalam melakukan lari jarak pendek. Ada 3 teknik dasar untuk lari jarak pendek. Yang pertama teknik start, kemudian ada teknik gerakan berlari, kemudian teknik memasuki garis finish. Teknik yang pertama kita bahas adalah teknik start, yang berarti start itu adalah memulai. Di dalam olahraga atletik, start merupakan tahap persiapan saat hendak melakukan gerakan lari. Dalam atletik, teknik start terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah start berdiri. Ini biasanya digunakan untuk lari jarak menengah hingga jarak jauh, mulai dari 800 meter sampai lari maraton. Kemudian yang kedua adalah start melayang. Biasanya digunakan untuk pelari estafet atau pelari nomor 2 sampai nomor 4. Dan yang ketiga adalah start jongkok. Start jongkok ini digunakan pada lari jarak pendek dari 100, 200 sampai 400. Start jongkok dalam lari jarak pendek itu terbagi menjadi 3 macam teknik, yaitu yang pertama ada start pendek atau sering disebut band start, di mana jarak posisi kaki satu dengan yang lain adalah sekitar 14 sampai 28 cm. Dan yang kedua adalah start menengah atau medium start, di mana jarak posisi kaki satu dengan yang lain adalah 35 sampai 42 cm. Dan yang ketiga adalah start panjang atau long start. Jarak antara kaki satu dengan yang lain adalah sekitar 50 sampai 70 cm. Kenapa dalam lari jarak pendek itu juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada bersedia, di mana pelari mengambil posisi start jongkok untuk memulai start. Kemudian siap
Nah, pelari sudah menaikkan panggul atau pantatnya untuk bersiap untuk berlari, kemudian ya, karena pelari melakukan tolakan sekuat-kuatnya untuk mendapatkan momentum untuk lari sekencang-kencangnya sampai mencapai garis finish. Dan yang kedua adalah gerakan berlari. Berlari pada prinsipnya adalah gerak berpindah tempat dari satu titik ke titik lain dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian. Prinsip dasar gerakan berlari terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah gerakan tungkai atau kaki. Yang kedua adalah gerakan ayunan lengan. Yang kedua adalah posisi tubuh atau badan saat berlari. Teknik lari. Pada fase ini, seorang pelari menggerakkan daya dan kecepatan dengan teknik berlari cepat yang sudah dipelajarinya. Ada 2 tahap dalam berlari cepat atau sprint. Yang pertama adalah fase topang. Fase topang bertujuan untuk memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Fase topang terdiri dari topang depan dan topang turun. Adapun tekniknya adalah pada telapak kaki, lutut kaki topang bengkok harus minimal pada saat amortisasi. Kaki ayun dipercepat, pinggang, sendi lutut, dan mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak. Pada kaki ayun naik dengan cepat ke suatu posisi horizontal. Kemudian yang kedua adalah fase layang. Tujuan fase ini intinya untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan kemudian mempersiapkan penempatan kaki yang efektif saat menyentuh tanah. Adapun tekniknya adalah mengayunkan lutut kaki bergerak ke depan dan ke atas. Dalam fase pemulihan, lutut kaki topang bengkok, irama ayunan lengan aktif namun rileks, kemudian kaki topang bergerak. Teknik yang ketiga adalah teknik memasuki garis finish. Ada 3 macam teknik dalam memasuki garis finish. Yang pertama adalah terus berlari cepat tanpa henti dengan posisi lari yang sama dan tidak berubah. Kemudian yang kedua adalah saat akan melewati garis finish, dada sedikit ditolongkan ke depan. Kemudian yang ketiga, saat akan melewati garis finish, salah satu bahu dimajukan ke depan. Adapun larangan saat memasuki garis finish. Ada 3. Yang pertama adalah tidak boleh meloncat saat memasuki garis finish. Yang kedua, tidak boleh menggapai pita. Dan yang ketiga, tidak boleh berhenti mendadak di garis finish. Peraturan perlombaan pada lari diatur oleh federasi, di mana untuk federasi internasional diatur oleh IAAF atau International Amateur Athletic Federation. Sedangkan untuk Indonesia sendiri diatur oleh PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan saya tidak lupa mengingatkan untuk selalu taat protokol kesehatan, ingat 5M, menjaga jarak, membatasi mobilitas, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan satu lagi doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.